Namaku Siva, perempuan berusia 24 tahun. Sejak kecil aku hanya mengenal satu sosok orang tua ayahku, Pak Rudi, seorang pria berusia 52 tahun. Sebagai pegawai negeri di sebuah kantor pemerintahan daerah. Ayah bukan hanya seorang kepala keluarga, tapi juga sahabat terbaikku. Ia membesarkanku seorang diri setelah ibu meninggal saat aku baru berumur 2 tahun. Rumah kami sederhana tapi penuh kenangan. Tiap sudutnya seperti menyimpan tawa masa kecilku. Di ruang tamu masih ada kursi kayu tua peninggalan kakek yang selalu ayah poles sendiri tiap lebaran. Hidup kami tak mewah tapi cukup. Dan bagiku ayah adalah segalanya. Namun usia dan kesepian rupanya membuat ayah mulai memikirkan sesuatu yang tidak pernah terpikir olehku sebelumnya. Suatu sore setelah pulang dari kantor, ayah menatapku dengan wajah tenang dan penuh pertimbangan. Saat itu ia meminta izin untuk menikah lagi. Aku tahu, keputusan itu tak mudah baginya. Ia bilang, dirinya sudah terlalu tua untuk hidup sendirian. Ia hanya ingin ada seseorang yang bisa merawatnya saat aku sibuk bekerja dan menemaninya di masa tua. Sebagai anak, aku tentu kaget. Tapi di lubuk hati paling dalam, aku juga ingin melihat ayah bahagia. Maka dengan berat hati, aku mengangguk dan merestui. Calon istrinya waktu itu bernama Bu Ratna, seorang wanita berusia 43 tahun, asal dari kota kecil di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai janda satu anak setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja di proyek bangunan beberapa tahun lalu. Dari cerita ayah, Bu Ratna dulu bekerja di kantin kantor tempat ayah bertugas. Di sanalah mereka mulai saling mengenal. Katanya Bu Ratna wanita sederhana, rajin, dan perhatian. Tapi siapa sangka di balik kelembutannya, tersimpan ambisi yang tak pernah aku duga. Pernikahan ayah dan Bu Ratna berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Saat itu aku berusaha tersenyum, meski ada perasaan ganjil yang tak bisa kujelaskan. Ada tatapan dari Bu Ratna yang membuatku merasa seolah-olah aku bukan bagian dari kebahagiaan itu. Tatapan yang dingin, seperti sedang menilai sesuatu. Sejak hari Minggu itu, rumah kami tidak lagi sama. Perlahan tapi pasti, suasana hangat yang dulu ayah ciptakan mulai pudar. Barang-barang peninggalan ibu satu persatu diganti. Warna cat dinding berubah, aroma masakan juga tak lagi sama. Rumah yang dulu penuh tawa kini mulai terasa asing, seakan aku hanya tamu di tempat yang seharusnya menjadi milikku. Aku mencoba menyesuaikan diri, karena aku tak ingin membuat ayah sedih. Sementara itu, aku sendiri baru saja menyelesaikan kuliah di jurusan administrasi perkantoran. Setelah lulus, aku diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah lembaga pembiayaan swasta, tak jauh dari rumah. Pekerjaan itu membuatku sering pulang malam. Tapi aku selalu berusaha menyempatkan waktu untuk makan malam bersama ayah, momen kecil yang kini kuanggap sangat berharga. Namun tanpa kusadari, kehadiran Bu Ratna perlahan mengubah segalanya. Mulai dari cara ayah berbicara, hingga keputusan-keputusan kecil di rumah. Aku pikir itu hanya proses penyesuaian seorang ayah yang baru menikah. Tapi ternyata, itu adalah awal dari runtuhnya hidupku sendiri. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan aneh. Di awal Bu Ratna tampak berusaha ramah. Ia memasak untukku. Sesekali menanyakan pekerjaan, bahkan memintaku memanggilnya ibu. Tapi semua itu hanya bertahan sebentar. Semakin hari, semakin terasa jarak yang tumbuh di antara kami. Seperti dinding tak terlihat yang perlahan menutup ruang gerakku di rumah sendiri. Ayah kini lebih sering menghabiskan waktu di ruang tengah bersama Bu Ratna, sementara aku memilih berdiam di kamar. Setiap kali aku mencoba bergabung, suasana seolah berubah canggung. Bu Ratna tidak pernah secara langsung mengusirku, tapi tatapannya selalu membuatku merasa tidak diinginkan. Dari sekadar pandangan mata aku tahu, aku sedang pelan-pelan dikeluarkan dari kehidupan rumah tangga itu. Pekerjaanku di kantor sebenarnya berjalan lancar. Setiap pagi aku berangkat lebih awal, karena di rumah suasana semakin tidak nyaman. Aku mulai jarang sarapan di rumah. Bahkan, beberapa kali aku mendapati bekal yang biasanya disiapkan ayah, kini tidak ada lagi. Mungkin hal sepele, tapi bagi seorang anak yang dibesarkan dengan penuh kasih, kehilangan perhatian kecil seperti itu terasa menyakitkan. Aku mulai menyadari perubahan dalam diri ayah. Ia jadi lebih pendiam, lebih banyak mengikuti kata-kata istrinya, dan jarang lagi menanyakan keadaanku. Kadang saat aku pulang kerja, aku mendengar percakapan samar-samar dari ruang tamu. Nama Siva sering disebut, tapi nada suaranya membuatku enggan mendekat. Entah apa yang Bu Ratna ceritakan, tapi sejak saat itu sikap ayah padaku makin dingin. Mungkin ia percaya sepenuhnya pada istrinya, wanita yang kini menemaninya di masa tua, tapi perlahan mengambil semua yang pernah jadi milikku. Perhatian, kasih dan bahkan ruang di rumah yang dulu penuh kenangan. Bu Ratna memang pandai menjaga wibawa di depan ayah. Namun saat ayah tak ada,
Sifat aslinya muncul perlahan. Ia mulai mengatur segalanya di rumah, dari cara aku berpakaian, makanan yang boleh kusentuh, hingga kamar yang boleh kugunakan. Beberapa barang milik ibu kandungku dibuang begitu saja, dengan alasan sudah usang. Aku hanya bisa diam. Setiap kali ingin menegur, bayangan wajah ayah selalu menahanku. Aku takut membuatnya kecewa. Jadi aku belajar menelan semua sakit itu dalam diam. Malam-malamku mulai penuh air mata. Seringkali aku duduk di depan jendela, memandangi foto lama bersama ayah waktu aku kecil. Aku bertanya dalam hati, apakah ayah tahu aku tak bahagia? Apakah ia sadar bahwa wanita yang kini menemaninya perlahan membuatku kehilangan rumah? Semakin hari, aku semakin jarang berbicara dengan ayah. Kami seperti dua orang asing yang hanya terhubung oleh masa lalu. Aku menenangkan diri dengan bekerja lebih keras. Setiap lembur, setiap tugas tambahan aku ambil tanpa ragu. Mungkin karena di tempat kerja, aku merasa lebih dihargai, lebih dianggap manusia. Berbeda dengan di rumah, yang kini hanya terasa seperti tempat singgah, bukan tempat pulang. Namun takdir seperti sengaja menunda kepergianku. Karena aku tahu, ayah mulai sering sakit-sakitan. Setiap kali melihat tubuhnya semakin lemah, aku mencoba melupakan semua luka. Aku kembali merawatnya, menyiapkan obat, memastikan ia makan dengan baik. Sementara itu, Bu Ratna tampak semakin sibuk mengurus hal lain, entah tamu-tamu yang sering datang, entah urusan warisan yang belum pernah dibicarakan secara jelas. Aku tidak menyangka bahwa semua ketenangan semu itu hanyalah ketenangan sebelum badai besar datang. Badai yang akan mengubah seluruh hidupku dan membuatku kehilangan bukan hanya rumah, tapi juga figur ayah yang selama ini jadi sandaran hidupku. Waktu berjalan cepat, tapi aku merasakan sesuatu yang lambat, sesuatu yang menakutkan. Ayah mulai sering batuk, sesak, dan kelelahan meski hanya berjalan beberapa langkah. Awalnya kami kira itu hanya flu biasa, tapi semakin hari, tubuhnya makin lemah. Ia yang dulu selalu berangkat kerja dengan senyum, kini lebih sering berbaring di kamar, menatap langit-langit dengan napas berat. Aku masih ingat, suatu pagi aku menatap wajahnya yang mulai pucat. Wajah yang dulu penuh semangat, kini tampak rapuh dan kehilangan cahaya. Aku ingin membawanya ke rumah sakit, tapi Bu Ratna menolak. Katanya, cukup dirawat di rumah, cukup dengan obat dan istirahat. Aku sempat ragu, tapi ayah mengangguk pasrah. Dan disitulah, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar tidak berdaya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Aku bekerja di kantor sambil menahan cemas. Setiap kali jam istirahat, aku menelepon rumah, memastikan ayah baik-baik saja. Tapi jarang dijawab. Kadang aku pulang lebih awal, hanya untuk mendapati Bu Ratna sibuk di ruang tamu, sementara ayah sendirian di kamar. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan, tentang kenapa ayah makin kurus, kenapa obatnya habis begitu cepat, kenapa ia tampak makin lemah. Tapi setiap kali aku mulai bertanya, Bu Ratna menjawab dengan nada yang membuatku merasa bersalah, seolah kehadiranku malah mengganggu. Hingga suatu malam sekitar pukul 11, aku mendengar suara langkah terburu-buru dari arah kamar ayah. Saat itu jantungku berdetak cepat, aku berlari dan menemukan ayah menggigil hebat. Tangannya dingin, napasnya tersengal. Aku panik. Aku berusaha mencari bantuan, tapi mobil di garasi tak ada. Bu Ratna berkata sedang menunggu tetangga untuk menolong, tapi semuanya terlambat. Ayah pergi malam itu, di pelukanku, di tengah hujan deras yang mengetuk genteng rumah. Ia sempat menatapku sebentar, tatapan yang lemah tapi penuh arti, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak sempat terucap. Dan disitulah hidupku berhenti sejenak. Setelah pemakaman, rumah terasa kosong. Udara dingin menyusup lewat jendela yang setengah terbuka. Tak ada lagi suara batu ayah, tak ada lagi aroma kopi tiap pagi. Yang tersisa hanya sepi, dan tatapan Bu Ratna yang tak lagi menyembunyikan sesuatu di balik topeng manisnya. Hari-hari berkabung itu seharusnya jadi waktu untuk saling menguatkan. Tapi entah kenapa, aku justru merasa semakin terasing. Bu Ratna mulai berbicara dengan nada tinggi setiap kali aku menyinggung soal peninggalan ayah. Bu Ratna menyimpan semua dokumen penting, termasuk sertifikat rumah dan surat kendaraan. Katanya, itu untuk mengurus administrasi, tapi hatiku gelisah. Aku tahu, sesuatu tidak beres. Keluarga besar ayah datang beberapa kali. Mereka tidak banyak bicara padaku, malah tampak lebih dekat dengan Bu Ratna. Ada bisikan-bisikan kecil di antara mereka yang membuatku merasa seperti orang asing di rumah yang sejak kecilku jaga. Beberapa bahkan menatapku dengan sinis, seolah aku anak yang tidak tahu diri. Malam-malamku kembali penuh air mata. Aku duduk di ruang tengah, menatap kursi kosong tempat ayah biasa membaca koran. Rasanya seperti kehilangan arah. Rumah ini masih berdiri, tapi tak lagi punya jiwa. Dan aku mulai sadar, aku sedang hidup bersama seseorang yang bukan hanya tak menyukaiku, tapi mungkin diam-diam menginginkan sesuatu yang lebih
Besar, segala yang ayah tinggalkan untukku. Aku mencoba bertahan. Tapi tanpa sadar, langkah menuju kehancuran itu sudah dimulai. Dan sebentar lagi Bu Ratna akan menunjukkan wajah aslinya, bukan lagi sebagai ibu tiri yang sopan, tapi sebagai penguasa baru di rumah peninggalan ayahku. Beberapa bulan setelah kepergian ayah, hidupku berubah total. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung kini berubah menjadi ladang fitnah. Entah sejak kapan, tapi satu persatu tetangga mulai menjauh. Tatapan mereka kini berbeda. Dingin, penuh curiga, seakan aku telah melakukan dosa besar. Semua itu bermula dari Bu Ratna. Perlahan ia menebar cerita kemana-mana. Katanya aku sering pulang malam, tak punya sopan santun, dan tidak pernah membantu keuangan rumah. Padahal setiap kali gajian, aku selalu memberikan sebagian untuknya, tanpa diminta. Aku bahkan mencatatnya di buku kecil, hanya agar tidak lupa berapa banyak yang sudah kuberikan. Tapi tidak ada yang tahu, karena Bu Ratna pandai memainkan peran. Ia menangis di depan keluarga besar ayah, menceritakan betapa sulitnya hidup bersama anak tiri yang katanya keras kepala dan egois. Ia mengadu bahwa aku jarang di rumah, jarang mengurus apapun, dan hanya tahu bekerja untuk diri sendiri. Padahal yang kulakukan hanyalah berusaha bertahan, agar tak terlalu sering berada di rumah yang tak lagi menyambutku. Karena desas-desus itu, lingkungan sekitar mulai memandangku hina. Setiap kali aku lewat, bisikan terdengar dari balik pagar, dari warung, dari mulut ibu-ibu yang dulu ramah padaku. Aku pura-pura tidak peduli. Tapi setiap kata mereka seperti pisau yang menoreh pelan di hatiku. Sementara itu, Bu Ratna mulai bekerja di kantin sekolah. Ia mengatakan pada semua orang bahwa ia terpaksa mencari nafkah, karena aku tidak mau membantu. Padahal setiap bulan aku selalu menyerahkan uang padanya, tanpa pernah mempersoalkan. Tapi begitulah cara fitnah bekerja. Perlahan, namun pasti membunuh nama baik seseorang. Hari-hari terasa berat, tapi aku tetap berangkat kerja. Hanya di kantor aku bisa bernapas lega. Teman-temanku baik, mereka tahu bagaimana aku sebenarnya. Salah satunya, seorang rekan kerja pria yang sering membantu jika aku harus lembur sampai malam. Ia sopan, santun, dan hanya berniat baik. Tapi malam itu, kebaikannya menjadi awal dari bencana besar. Hari itu aku lembur karena laporan akhir bulan. Aku baru selesai lewat pukul 10 malam. Rekan kerjaku bersikeras mengantarku pulang, khawatir karena jalanan sepi. Aku menolak berkali-kali, tapi akhirnya aku kalah oleh rasa takut berjalan sendiri di malam gelap. Setiba di depan rumah, lampu teras padam. Aku mengetuk pintu berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Mungkin Bu Ratna sudah tidur, pikirku. Tapi waktu terus berlalu, dan pintu tak juga dibuka. Dan entah dari mana, bisikan warga mulai terdengar. 1, 2, lalu semakin banyak. Mereka berkerumun di depan rumah. Wajah-wajah, penasaran menatapku dan rekan kerjaku yang hanya berdiri canggung di depan pagar. Seseorang mulai berteriak, menuduhku membawa laki-laki ke rumah tengah malam. Lalu tuduhan lain menyusul. Semuanya datang seperti gelombang, dan aku tak sempat menjelaskan apapun. Aku hanya berdiri di sana, kaku. Mencoba menahan air mata yang mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Dan di tengah keramaian itu, Bu Ratna muncul dari balik pintu. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi bersalah sedikit pun. Ia berdiri di ambang pintu, membiarkan warga menghujatku, bahkan menuduhku menodai nama keluarga ayah. Tak ada satu pun kata pembelaan darinya. Hanya senyum samar. Warga memaksaku membuat pilihan yang tak pernah kubayangkan. Menikahi laki-laki yang mengantarku malam itu, atau pergi dari rumah peninggalan ayah. Aku tak sanggup berkata apapun. Air mataku jatuh semakin deras, bukan karena malu. Tapi karena aku sadar Bu Ratna berhasil. Ia benar-benar mengusirku, bukan dengan kekerasan, tapi dengan fitnah yang membakar kehormatanku. Malam itu, aku meninggalkan rumah dengan langkah gemetar. Rekan kerjaku membantuku membawa tas dan beberapa barang seadanya. Aku tak berani menoleh ke belakang. Di belakangku, suara tawa Bu Ratna menggema samar, bercampur dengan bisikan warga yang masih berdebat di teras rumah ayah. Aku menangis sepanjang jalan. Bukan hanya karena kehilangan tempat tinggal, tapi karena aku sadar, fitnah bisa lebih kejam daripada kematian. Dan rumah yang dulu penuh, cinta kini hanya menyisakan dinding, dingin yang menyimpan kenangan pahit. Di jalanan yang sunyi itu, aku menatap ke langit. Aku memohon agar ayah melihat dari atas sana, bahwa anak yang dulu ia banggakan kini terusir. Bukan karena dosa, tapi karena kejahatan yang berselimut kepura-puraan. Dan malam itu, di tengah lampu jalan yang temaram, aku melangkah menjauh meninggalkan rumah peninggalan ayah dengan hati yang hancur dan masa depan yang belum kutahu akan kemana.